Apa kamu nggak capek, Sob? Hidup mikirin omongan orang, ngerasa bersalah cuma karena nolak ajakan yang kamu sendiri nggak mau, atau selalu bilang, iya deh, padahal di dalam hati, enggak mau. Hati-hati, ini penyakit sosial yang banyak banget diderita oleh kebanyakan orang, terlalu peduli sama omongan orang dan nggak enakan. Kita tumbuh dalam budaya yang ngajarin kita buat selalu jaga perasaan orang lain, tapi kenapa kita malah ngorbanin perasaan sendiri? Coba deh pikirin, dari kecil kita disuruh nurut, disuruh diam kalau nggak sepakat, dan jangan banyak protes. Lama-lama kita jadi orang yang susah bilang tidak, takut nggak disukai, dan rela capek sendiri asal orang lain senang. Ini bahaya. Kamu bisa kehilangan jati diri. Kamu bisa stuck di pekerjaan yang kamu benci, hubungan yang bikin sakit, dan hidup yang bukan kamu banget. Semua gara-gara kamu nggak berani bersikap bodoh amat. Tapi tenang, Sob. Video ini bakal ngebongkar 7 cara sederhana, tapi powerful, biar kamu bisa belajar bodoh amat sama hal yang nggak penting. Dan berhenti jadi orang yang gak enakan. Kita bahas satu persatu, dimulai dari yang paling krusial. Kalau kamu hidup buat nyenengin semua orang, kamu bakal jadi budak ekspektasi mereka. Coba lihat sekelilingmu, berapa banyak orang yang kerja mati-matian buat dapat validasi dari bos, keluarga, atau bahkan dari orang yang gak kenal-kenal amat di media sosial. Sebagaimana survei dari Pew Research 2023, 68% generasi muda Indonesia merasa tertekan untuk terlihat baik di mata orang lain, bahkan jika itu nggak sesuai dengan diri mereka. Inilah alasan kenapa kamu suka capek sendiri, karena kamu ngerjain hidup versi orang lain. Kamu nggak akan pernah cukup di mata semua orang. Mau kamu baik, sopan, rendah hati, tetap aja bakal ada yang nggak suka. Jadi daripada buang energi buat ngejaga image, mending fokus jadi dirimu sendiri dan nyenengin satu orang aja, yaitu dirimu. Pelajaran penting dari buku The Subtle Art of Not Giving, karya Mark Manson. Hidupmu cuma punya energi terbatas. Kalau kamu terus kasih perhatian buat hal yang gak penting, kayak mikirin semua orang harus suka kamu bakal habis. Mulai sekarang sadar satu hal ini, kamu bukan Tuhan yang bisa nyenengin semua orang. Kebaikanmu bukan berarti kamu wajib nurut terus. Berapa kali kamu bilang iya padahal kamu sama sekali tidak menginginkan itu. Temen ngajak nongkrong padahal kamu butuh istirahat. Atasan suruh lembur padahal itu bukan job desk kamu. Keluarga minta tolong hal gak masuk akal dan kamu gak enak buat nolak. Ini kebiasaan yang umum banget di Indonesia. Takut nolak karena takut dianggap sombong atau nggak peduli. Padahal bilang tidak bukan berarti kamu jahat. Justru itu tanda kamu punya batasan dan menghargai dirimu sendiri. Menurut psikolog klinis Dr. Henry Cloud, dalam bukunya Boundaries, salah satu tanda orang dewasa yang sehat secara mental adalah punya kemampuan untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah. Dia berkata, boundaries define us. They define what is me and what is not me. Artinya, dan batasan paling penting yang harus kamu pelajari adalah mana urusanmu dan mana yang bukan. Kalau kamu terus-terusan ngorbanin waktu, energi, dan mentalmu buat bantu semua orang, suatu saat kamu sendiri yang hancur. Dan yang lebih pahit, orang yang kamu bantu itu nggak selalu peduli kamu capek atau enggak. Mulai sekarang, latih diri untuk bilang, maaf ya, aku nggak bisa. Kayaknya aku butuh waktu buat diriku dulu. Aku nggak nyaman ngelakuin itu. Simple, tegas, dan nggak harus kasar. Ingat, menjaga diri sendiri bukan bentuk egois. Itu bentuk cinta diri. Kamu cuma bisa kontrol diri sendiri, bukan dunia. Coba ingat-ingat deh Sob, berapa banyak waktu yang kamu buang untuk khawatir tentang hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kamu.
Misalnya, mikirin komentar orang di media sosial, komentar tetangga tentang pilihan hidup kamu, atau bahkan pekerjaan orang lain yang nggak ada hubungannya sama kamu. Ini semua energi yang terbuang sia-sia. Menurut penelitian dari Harvard Business Review, 73% orang merasa tertekan karena mikirin hal-hal yang nggak bisa mereka kontrol, seperti opini orang lain, situasi yang nggak bisa diprediksi, atau hasil yang belum tentu terjadi. Kita jadi kecanduan mikirin segala kemungkinan dan berusaha keras ngatur semua hal. Padahal kita nggak bisa mengendalikan apa yang ada di luar diri kita. Yang bisa kita kontrol hanya reaksi dan pilihan kita sendiri. Coba deh, mulai fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Misalnya apa yang kamu kerjakan, bagaimana kamu merespon orang lain, dan bagaimana cara kamu mengelola waktu dan energi. Ketika kamu tahu batasanmu dan fokus hanya pada hal yang ada dalam kendali kamu, hidupmu bakal jauh lebih tenang. Pelajaran dari buku Atomic Habits, karya James Clear. Small changes lead to big results. Alihkan fokusmu dari hal yang nggak bisa diubah dan mulai ubah kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidupmu. Kebanyakan mikir malah bikin kamu jadi nggak bergerak. Siapa di sini yang sering banget overthinking? Kadang cuma karena memilih makan siang, kita bisa mikir berjam-jam. Mau pilih jurusan kuliah, setahun mikir, sampai akhirnya tidak jadi. Padahal, kebanyakan mikir nggak bikin hidupmu lebih baik. Overthinking justru bikin kamu terjebak dalam perasaan nggak enakan dan akhirnya jadi terlalu takut ambil keputusan. Studi yang diterbitkan oleh Psychology Today menyatakan bahwa orang yang sering overthinking cenderung lebih banyak menunda keputusan penting karena mereka terlalu fokus pada detail yang nggak penting. Padahal, keputusan kecil yang kamu tunda bisa memengaruhi hidupmu. Jadi, kalau kamu mau bisa bersikap bodoh amat, mulai biasakan buat ambil keputusan lebih cepat. Misalnya, kalau ada ajakan nongkrong yang kamu nggak minat, langsung jawab, maaf, aku nggak bisa. Kalau ada pekerjaan yang nggak sesuai dengan passionmu, langsung bilang, aku pikir ini bukan buat aku. Keputusan cepat nggak harus sempurna. Yang penting, kamu mengambil langkah, bukan stuck karena takut salah. Kadang, pergi dari hidup orang yang nggak mendukungmu adalah langkah terbaik. Pernah nggak Sob, kamu merasa terjebak di hubungan yang toksik, entah itu pertemanan atau hubungan keluarga? Orang-orang yang selalu mengkritik, nggak pernah mendukung keputusanmu, atau bahkan selalu bikin kamu merasa nggak cukup. Kenapa harus bertahan dengan orang yang nggak memberi nilai lebih dalam hidupmu? Studi dari The University of Texas menunjukkan bahwa hubungan toksik dapat menyebabkan penurunan kesehatan mental yang signifikan. Mereka yang terus berada dalam hubungan yang tidak mendukung cenderung merasa stres, cemas, dan kehilangan arah hidup. Jika kamu nggak punya keberanian untuk melepaskan orang-orang ini, kamu akan terus terjebak dalam lingkaran ketidakbahagiaan yang nggak ada ujungnya. Pelajaran besar di sini, jangan takut kehilangan orang yang gak mendukung perkembanganmu. Kadang, mereka yang ada dalam hidupmu bukanlah orang yang tepat untukmu, dan melepaskan mereka adalah bentuk cinta diri. Malu itu cuman ilusi, yang penting kamu bertumbuh. Pernah gak kamu merasa malu melakukan sesuatu yang sebenarnya baik untuk dirimu? Misalnya, kamu malu buat ngomong di depan umum, malu buat nanya kalau nggak ngerti sesuatu, atau bahkan malu untuk menunjukkan apa yang kamu bisa. Kenapa? Karena takut dicap aneh, takut dicemooh orang, atau takut dianggap kurang. Padahal perasaan malu itu cuma bayangan yang nggak ada artinya. Menurut penelitian dari University of California, perasaan malu seringkali menyebabkan kita menghindari hal-hal baru yang bisa mendorong kita untuk bertumbuh. Tapi, kalau kamu mau hidup dengan lebih berani, kamu harus berani keluar dari zona malu dan mulai melakukan hal-hal yang menantang.
Misalnya, kalau kamu takut tampil di depan umum, mulai latihan bicara di depan kaca. Kalau kamu malu mulai proyek baru, mulai dengan langkah kecil. Pelajaran yang diambil dari buku Daring Greatly karya Brené Brown. Vulnerability is not winning or losing. It's having the courage to show up and be seen when we have no control over the outcome. Kerentanan bukanlah menang atau kalah, tetapi memiliki keberanian untuk tampil dan terlihat ketika kita tidak memiliki kendali atas hasilnya. Kalau kamu hidup untuk disukai semua orang, kamu akan mati sebagai orang lain. Di Indonesia, dari kecil kita sering diajarkan untuk selalu bersikap manis dan menyenangkan. Jangan bikin orang lain kecewa, jangan bikin malu keluarga, jangan jadi bahan omongan tetangga. Tapi akibatnya, banyak dari kita yang tumbuh jadi pribadi yang nggak tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita sibuk hidup dalam ekspektasi orang lain, bukan realitas kita sendiri. Sebuah studi dari University of Houston yang dikutip dalam buku The Gifts of Imperfection, karya Brené Brown, menyebut bahwa kebutuhan untuk disukai adalah salah satu pemicu utama kecemasan sosial dan kehilangan keaslian diri. Karena ketika kamu terlalu sibuk mengatur citra, kamu kehilangan koneksi dengan nilai dan prinsip hidupmu sendiri. Kamu rela pura-pura kuat biar nggak dicap lemah, pura-pura setuju biar nggak dibenci, padahal hati kamu menjerit. Di masyarakat kita ada istilah nggak enakan yang dianggap sopan. Tapi banyak yang nggak sadar, nggak enakan sering jadi jebakan yang pelan-pelan membunuh kepercayaan diri. Menurut survei di Indonesia oleh Kata Data Insight Center, 68% anak muda merasa hidupnya dipengaruhi oleh komentar orang lain di media sosial. Artinya, banyak dari kita belum mampu membedakan mana kritik yang membangun dan mana hanya suara bising yang seharusnya diabaikan. Kamu nggak perlu menjelaskan semua keputusanmu ke orang lain. Kamu nggak perlu minta izin untuk hidup sesuai dengan apa yang kamu yakini. Karena faktanya bahkan orang paling baik pun tetap punya haters. Jadi buat apa capek-capek nyenengin semua orang? Mulai hari ini, belajar bedakan mana kritik yang layak didengar dan mana yang cukup senyumin, lalu tinggalin. Orang-orang yang tepat gak akan menuntut kamu jadi orang lain. Mereka akan terima kamu apa adanya dan yang lainnya. Biarlah pergi. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan 11 poin tadi. Pertama, kamu tidak bisa membahagiakan semua orang. Fokus pada diri sendiri, bukan ekspektasi orang lain. Kedua, belajar bilang tidak tanpa rasa bersalah. Menetapkan batasan adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Ketiga, fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Energi terbatas. Jangan buang untuk hal di luar kendalimu. Keempat, stop overthinking. Ambil keputusan cepat. Kebanyakan mikir hanya membuatmu terjebak, bukan maju. Kelima, jangan takut kehilangan orang yang tidak mendukungmu. Melepaskan hubungan toksik adalah langkah menuju kebebasan. Keenam, jangan biarkan rasa malu menghambatmu. Bertumbuh butuh keberanian, bukan persetujuan orang lain. Dan yang terakhir, tidak semua orang harus menyukaimu. Hidup untuk menjadi dirimu sendiri, bukan versi yang diharapkan orang lain. Sekarang saya mau tanya, di antara 7 cara tadi, mana yang paling susah kamu lakuin? Tulis di kolom komentar, saya pengen baca pengalamanmu dan mungkin bisa bantu kasih sudut pandang baru. Dan kalau kamu ngerasa video ini ngebuka mata kamu, atau bikin kamu lebih berani jadi diri sendiri, jangan lupa klik tombol like, biar makin banyak orang yang tercerahkan. Subscribe sekarang juga, karena di video-video selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam gimana caranya jadi versi terbaik dari diri lo sendiri tanpa harus capek jadi orang lain. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, hidup itu bukan buat nyenengin semua orang, tapi buat banggain dirimu sendiri.